Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pertama itu kan ngitung dulu ya. Ngitung dulu nilai beta, terus nilai KT sama dengan beta kali J kuadrat ya. Dimana J-nya ini adalah koefisien advance paling-paling ya. Dia itu divariasikan 0 sampai 1 gitu. Nah, kemudian C kuadrat ini adalah ini dipangkatkan 2, J dipangkatkan 2, terus KT trial ini perhitungan, KT sama dengan beta ya. Beta kali J pangkat 2 ya. Ini beta kali J pangkat 2, terus kemudian eh seharusnya sih KT service ini enggak perlu dihitung ya enggak apa-apa karena nanti plottingnya itu hanya pakai KT trial atau clean hall. Ini enggak perlu dihitung enggak apa-apa. Sampai KT trial aja. Jadi nanti grafiknya cuma yang warna merah ini KT trial aja enggak apa-apa. Atau clean hall ya. Nah, terus kemudian Anda plotting di KT kaki efisiensi kurva open water test gitu. Nah, sebenarnya J di sini bisa dihitung dengan rumus VA pangkat 2 ya per N pangkat 2 kali D pangkat 2. Nah, kenapa J di sini tuh divariasikan 0 sampai 1,6 gitu ya. Nah, ini bisa divariasikan sampai 1,6 ya. Karena mengikuti grafik KT kaki J pada diagram open water test sesuai tipe propeller dan PD masing-masing gitu ya. Nah, terus kemarin teman Anda ada yang nanya gimana caranya membaca KT kaki. Padahal di review IPM calculation sudah saya jelaskan bagaimana cara plotting grafik ini. Nah, kira-kira dibuat garis sesuai nilai PD-nya pada tiap-tiap grafik KT kaki dan efisiensi, lalu ditarik garis vertikal untuk setiap nilai J-nya. Jadi misal nih J-nya, ini J berapa ini ya? 0,7 gitu ya. Ini garis warna ungu ini itu adalah efisiensi ya. Terus kemudian garis yang ini warna hitam ini adalah nilai KT. Ini kan yang gini-gini itu nilai efisiensi, yang ini gini-gini melengkung efisiensi. Terus yang bawah ini nilai KT, yang atas yang besar ini nilai 10 kaki ya. Jadi ini tuh ditarik dulu pada nilai J-nya. Misalnya J-nya 0,3. Pada saat J 0,3 memotong memotong nilai P per D untuk tipe propeller tadi. Jadi misal P per D propeller Anda itu 0,6 ya. Ya udah, pada J 0,3 memotong 0,6 pada setiap grafik ini. Misalnya grafik yang warna hitam ya. 0,6 ya. Ini 0,3 J-nya, terus memotong 0,6. Ditarik ke samping, seret, gitu. Berapa ketemunya. Misalnya 0, J-nya itu 0,1. Yang warna pink ini 0,1 ya. Memotong P per D 0,6. Ini loh 0,6 bawah tulisannya ya. Terus ditarik ke samping, ketemu nilai KT. Terus ditarik, seret gini, memotong sumbu ini, memotong garis lengkung, seret gini, ketemu 0,1 sekian, 1,8, 0,1,8 misal. Nah, terus di J 0,1 juga, ditarik lagi ke atas, memotong P per D berapa ini? 0,6 ya tadi ya. 0,6 di sini. Nih. Tapi untuk memotong yang ini, yang garis apa ini? Putus-putus ya. Yang putus-putus ini kan 10 kaki, 10 kaki ya. Nah, terus baru memotong ini misalnya paper D 0,6. Ya udah tarik lagi ke sini ke samping gitu. Jadi kalau yang ini, yang bawah ini, yang paper D 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 dan lain-lain sampai 1,4 ini yang bawah punyanya KT. Terus yang atas, yang ini 0,5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ini 1,4 ini punyanya 10 kaki. Dan yang melengkung 0,6, 5, 6, 7, 8 sampai 1,4 ini punyanya si lisensi gitu ya.
Jadi setiap J nanti diplotkan, ketemu paper D setiap pada setiap grafik tadi dipotongkan ke samping, potongkan ke samping. 0,2 ketemu paper D-nya, potongkan ke samping gitu loh. Paham ya? Sudah, habis itu dicatat di sini di tabel. Anda buat tabel. Ini tuh bisa dipanjangkan sampai 0, berapa lah. Misal ya, ini sampai, loh, ini kok kayak gini ya? Hmm, File series. Tuh, kok salah ya? Jadi ini 0,7 ya, sorry. Ini kenapa kok error? Ini kan harusnya 0, ya. Oh, dia nggak mau. Ya, oke lah gitulah. Pokoknya caranya ini Anda potongkan sampai sampai eh, ketemu salah satu nilainya itu 0 gitu. Nah, ini PPD-nya tuh, oh sorry, ini ya C sih. Nilai C kan. Nah, nilai C-nya sampai ketemu berapa? Misalnya tadi kan sampai J-nya kan sampai banyak ya. Sampai 1,6 ini ya. Ya sudah, potongkan saja sampai sampai J 1,6 di sini gitu. Nah, terus nanti dilihat KT 10 kaki sama efisiensi sampai ketemu 0. Misalnya di sini nolnya ya. Pada saat J-nya berapa nih? 1,2 misalnya. Nah, sampai 0 ada salah satu yang 0. Sehingga nanti grafiknya bagus gitu, nggak setengah-setengah kayak gini ya. Nah, jadi nanti tabel ini dibuat grafik seperti ini pada open water test ya. Nah, kemudian grafik ini nanti diplotting, dijajarkan sama grafik KT trial atau clean hull perhitungan. Gitu ya. Terus dijajarkan di sini. Yang ini sama yang ini dan ini adalah nilai KT kaki J pembacaan pada diagram open water test. Sedangkan ini adalah nilai KT trial atau clean hull pada perhitungan. Perhitungan yang KT sama dengan C kali B pangkat 2. Beta pangkat 2 gitu ya. Ya sudah, terus nanti sesuatu KT yang dari pembacaan grafik dipotongkan dengan nilai KT trial atau clean hull. Kan dipotongkan kan? Ya, terus ditarik garis ke samping gitu. Terus ketemu semuanya dipotongkan dengan garis yang dipotongkan garis vertikal yang memotong nilai KT tadi. Gitu. Begitu juga yang ruhal. Nah, sebenarnya kalau dulu itu sampai KT trial ini dipotongkan sama ini juga nanti pada saat kondisi ini kan clean hull, ini raw hull, ini juga dipotongkannya dengan kondisi raw hull ya. Jadi harus menggunakan KT service ini. Nah, berarti Anda butuh. Tadi saya bilang nggak butuh kan ya. Tapi karena Anda memotongkan dua kurva, ya maka jadinya butuh gitu. Karena nanti efeknya sampai ke sini. Ini kan kondisi raw hull, kondisi clean hull. Jadi biar apple to apple ya. Oke, jadi ini tetap butuh ya. Kalau dulu nggak butuh, jadi semuanya pakai yang KT trial gitu. Nah, tapi ini tetap butuh ya. Jadi butuh, saya rawat lagi nih butuh untuk apa? Plotting biar apple to apple, match gitu. Nah, kemudian nilai-nilai ini yang dipotongkan garis vertikal memotong KT perhitungan, sorry ini KT perhitungan, dan KT dari pembacaan grafik open water test gitu ya. Dipotongkan dengan sumbu vertikal ini, perpotongannya ini nanti dipakai sebagai patokan untuk memotongkan garis yang lain. Nah, sehingga didapatkan nilai KT kaki J efisiensi yang baru pada kondisi clean hull dan pada kondisi raw hull kalau KT-nya dipotongkan dengan KT raw hull gitu ya. Kemudian baru seperti yang saya review di EBM. Terus kemudian ini saya sudah cek ya. Ini kurang tepat ini. Pemotongannya masih belum di tengah-tengah antara KT KT perhitungan dan KT
pembacaan grafik. Jadi ini kurang geser sedikit ya, agar didapat nilai ini yang lebih akurat tuh ya. Terus kemudian ini juga harus dicek lagi. Nah, terus RPM engine maksimal itu kan 1000 ya. RPM propeller maksimalnya berapa? Maksimalnya kan 217 ya. Berarti ini masih kurang. Nah, ini belum selesai ini. Ini masih bisa diteruskan lagi sampai ke RPM propeller maksimum gitu ya. Ini juga sama. Sehingga biar tahu di sini udah masuk berapa persen gitu. Ini kurang ini punyanya teman Anda ini ya. Ini punya Aksal ini ya. Nah, kemudian plotting ini RPM-nya masih 850. Ini coba diteruskan dulu sampai RPM propeller tadi kan kalau hasil perhitungan kan 217 ya. Ini kan mana sih perhitungan RPM itu? Di sini sepertinya. Ini kan 217 kan. Maka harusnya ya mendekati dekat-dekat situ lah gitu. Oke, gitu ya caranya ya. Nah, berarti ini harus revisi ya. Nah, gitu. Tapi ini langkahnya udah benar. Nah, lain lagi, ini adalah contoh yang benar punya teman Anda. Lain lagi dengan teman Anda yang satu ini. Yang punyanya Mas Katut ya. Ini masih banyak kesalahan dan ini fix Baceman. Karena apa? Angkanya belum diganti. Nggak tahu lagi ada kabar terbaru atau gimana ya. Tapi yang jelas ini itu LPP, nih ya, LPP dan lain-lain segini nilainya ya. Terus kemudian pada saat di sini ini masih 85. Ini LPP, LWL ini 89, 92, 90. Di sininya tulisannya 85, belum diganti. Ini juga belum diganti. Banyak yang masih belum diganti. Terus untuk perhitungan daya juga begitu. Perhitungan daya sama resisten loh, kok sama? Ini udah ada resisten, ini kok perhitungan daya. Perhitungan daya kan langsung saja gitu ya. Terus pemilihan engine. Pemilihan engine-nya juga yang dipilih power maksimal. Nah, ini apa ini? 2380. Tapi di sini yang dikliknya itu yang KW 1720 ini KW loh, 1720 ini dari mana? Terus kemudian ininya apa? 23 ini wong sing dipilih iki lho. 1720 ya jelas-jelas salah dan bacem toh. Terus ini gearboxnya mana? Nggak ada. Padahal ini dapat dari mana? Pemilihan main engine. E51. E51 itu mana gearboxnya? Ini gearboxnya E51 ini E511. Kan ya ndak mungkin toh. Masa gearboxnya rasione siji? Ya nggak mungkin toh. Terus kemudian ini. Salah ini punyaannya Gatot ini masih belum dikerjakan ini. Asal ngumpulin saja. Dan ini banyak yang seperti ini. Makanya saya males koreksi yang lainnya udah. Yang saya koreksi itu-itu aja ya. Karena memang sudah mengerjakan gitu. Nah, kalau kayak gini, saya aja loh kepikiran, nak. Kalau misalnya nggak bikin materi, gimana caranya Anda bisa paham? Ini saya sudah bikin materi kok. Masih saja nggak dikerjakan. Ini apa sih? Terus ini tuh apa? Jadi jangan salahkan saya nanti kalau ujiannya tiba-tiba saya tes ini apa, saya hubungi melalui Google Meet ya. Karena ujiannya biasanya kalau tugas gambar seperti itu gitu. Nah, kalau Anda nggak bisa jawab ya pasti ini bacem lah gitu. Terus ini apa? Kita belum sampai ke perhitungan ini dan perhitungan shaft apalagi.
Oke ya, ini tolong semua direvisi dari awal. Yang gini banyak. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.